masih dapat heading kembali terjadi. Apakah mampu Yoga kita nantikan mencoba mencip bola, namun kurang cermat, jatuh di kaki lawan. Kembali Yoga mencoba mengheading bola, nomor punggung 20 yang dituju saudara Kiwong, terlepas lagi kembali dikuasai oleh para pemain dari MHSB FC. Lagi-lagi umpan yang tidak cermat sehingga kembali kehilangan bola anak MHSB FC. Namun sayang kali ini pergerakan yang cukup bagus dari seorang Anggi, namun harus terjebak offside. Lakukan sudah, siapa yang dituju kita nantikan, bukan merupakan masalah nampaknya bagi penjaga gawang seorang Cahit dari Bina Raksa FC. Datang lagi bola kali ini dari MHSB, namun tidak ada kawan yang menyambut bola. Nomor punggung 15 saudara Junan tadi umpan langsung ke mulut gawang. Intercept bola yang cukup bagus, kembali Junan kali ini dihalau saja tanpa kompromi nampaknya oleh nomor punggung 2 saudara Supra. Tadi tidak mau mengambil resiko, terjadi lemparan ke dalam masih untuk Bina Raksa FC. Lakukan sudah, siapa yang dituju, dibiarkan saja bola bergulir keluar lapangan. Raden mencoba kuasai bola, sang kapten kesebelasan, lagi-lagi umpan yang tidak akurat, kembali dicuri. Apa yang terjadi Mitra Olahraga nampaknya waktu hingga tanda berakhirnya pertandingan di babak yang pertama antara kesebelasan MHSB FC melawan dari Bina Raksa dengan kedudukan skor sementara 0-0. Ya, para penonton silakan sambil menunggu pertandingan di babak yang kedua, Anda minggir dulu ke pinggir lapangan. Di sana sudah tercecer warung-warung atau stand-stand di pinggir lapangan sana sudah tersedia banyak jenis jajanan, ada kopi, gorengan dan lain sebagainya. Silakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan sebelum kita kembali menyaksikan pertandingan di babak yang kedua, saya kembali dulu ke Bung Denny, silakan. Melawan Bina Raksa, selamat menyaksikan. Masih cukup kesulitan, ada nomor punggung 9 kali ini saudara Mail, berjibaku dia dihadang oleh dua orang pemain belakang dari kesebelasan Bina Raksa FC. Sliding tackle yang cukup bagus tadi dilakukan oleh nomor punggung 10 saudara Dadang. Bola keluar lapangan, lemparan adalah masih untuk MHSB, mencoba dicuri oleh para pemain dari Bina Raksa. Kembali dikuasai nomor punggung 11 kali ini saudara Kepeng. Berbahaya, suntik ke mulut gawang, namun terlalu lemah tadi datangnya bola. Bukan merupakan masalah bagi penjaga gawang seorang Cahit. Kembali kali ini MHSB tidak ada kawan yang menyambut bola. Mampu dicuri tadi oleh sang kapten kesebelasan dari Bina Raksa. Nomor punggung 4 cukup bagus, cukup tenang kita nantikan saudara Eka, bek tengah dari MHSB FC. Sayang, seribu sayang, kali ini saudara Kepeng nampaknya atau Anggi harus terlebih dahulu terjebak offside. Punggung 10 saudara Dadan yang dituju mampu diintercept tadi dengan baik. Serangan balik dilakukan, coba kali ini dilakukan oleh anak-anak dari Bina Raksa dari sektor kiri lapangan pertandingan. Apakah mampu melakukan terobosan dengan baik? Sayang, seribu sayang, terlalu mudah nampaknya. Mampu dipatahkan dengan baik oleh bek kesebelasan dari Bina Raksa. Datang lagi tekanan dari MHSB, pertahanan dari Bina Raksa FC. Kita nantikan mundur sedikit ke belakang, coba umpan crossing ke depan. MHSB, tendangan kepala yang cukup bagus tadi menyusur tanah, namun mampu diblok dengan baik. Benteng pertahanan yang cukup bagus coba dilakukan oleh anak-anak dari Bina Raksa FC, sehingga kembali terjadi tendangan sudut yang kedua kali ini untuk MHSB. Sudah ada pergerakan yang cukup bagus dilakukan. Kita nantikan Mitra Olahraga ambil ancang-ancang, mencoba umpan ke depan. Blocking yang cukup sempurna tadi dari seorang Cahit, mampu melakukan penyelamatan. Datang lagi tekanan lewat kaki seorang Mario, coba kuasai bola. Sayang, kali ini bola kembali terjadi tendangan sudut yang ketiga, sedikit berada dalam tekanan. Apakah mampu MHSB bisa memecah kebuntuan untuk mencuri gol? Di babak yang kedua kita nantikan, ambil ancang-ancang Mario, umpan langsung ke depan, berbahaya, masih kemelut, mampu di heading lagi, dan kali ini tendangan pojok yang keempat kalinya dimiliki oleh kesebelasan dari MHSB.
Dan nomor punggung 5 nampaknya saudara Kotok kali ini. Apakah mampu saudara Kotok bisa memberikan satu buah telur untuk M. Hasbi? Lakukan sudah, mencoba umpan melambung tinggi. Kapten kesebelasan mampu dicuri tadi Mitra Olahraga. Datang lagi bola, berbahaya, kita nantikan nomor punggung 8 mampu mengejar bola. Tidak ada kawan yang menyambut tadi sehingga kembali dicuri oleh para pemain dari Bina Raksa FC. Umpan terobosan dilakukan, sayang tidak terarah, lebih tepat kepada penjaga gawang saudara M. Hasbi. Muhdi kali ini mencoba umpan melambung tinggi ke depan, lalu jauh tadi mampu dicuri oleh para pemain belakang dari Bina Raksa. Saudara Dadan, masih Dadan berjibaku, dia dihalang-halangi cukup bagus tadi oleh nomor punggung 4 saudara Jejen. Memperbaiki passing pendek kali ini dengan cukup akurat. M. Hasbi kali ini nomor punggung 11, namun untuk ada kawannya, sayang ada sedikit kejalan dilakukan dari lini belakang tadi Bina Raksa FC sehingga terjadi pelanggaran dan menimbulkan tendangan bola mati kali ini untuk M. Hasbi. Mendapatkan peluang kali ini dari sektor kanan, apakah mampu M. Hasbi bisa membahayakan gawang dari Bina Raksa FC yang dijaga kuat oleh saudara Cahit. Mundur sedikit ke belakang, mencoba umpan melambung ke depan, berbahaya, nampaknya salah melakukan heading. Namun untung di sana ada nomor punggung 10 saudara Dadan, mencoba lakukan kerjasama cukup baik. Terobosan tadi masih play on bola, handsball tadi Mitra Olahraga. Balik kandas nampaknya serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari M. Hasbi FC. Tendangan bebas kali ini Bina Raksa. Coba umpan ke depan, mampu diintersep dengan baik. Lagi-lagi kali ini M. Hasbi. Bina Raksa FC mencoba melakukan umpan terobosan, dapat pengawalan yang cukup kuat tadi. Nomor punggung 20 kali ini saudara Kiwong lebar ke sisi kiri, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh para pemain belakang dari M. Hasbi. Mario kali ini mencoba kuasai bola, kan sama dengan rekannya, lagi-lagi harus gagal Mitra Olahraga. Gerakan cukup bagus, kita nantikan Mitra Olahraga. Lagi-lagi mampu diserobot tadi, pressing yang cukup sempurna dilakukan oleh anak-anak M. Hasbi. Lakukan tekanan umpan melambung tinggi ke depan. Ada Mario di sana mencoba kontrol bola sejenak, masih Mario. Lakukan akselerasinya kali ini lewat sektor kanan lapangan pertandingan. Terlalu lama kali ini seorang Mario, lagi-lagi mampu dicuri kembali oleh para pemain dari Bina Raksa. Dengan bebas kali ini mencoba kuasai bola dari sisi kiri, umpan terobosan dilakukan, mampu di heading tadi. Coba berduel kali ini, sang kapten kesebelasan dari M. Hasbi cukup kuat, kita nantikan umpan kembali kepada Mario. Nomor punggung 17-11 yang dituju kali ini, kerjasama yang cukup baik. Umpan-umpan pendek kembali kepada Mario. Sayang sekali, terjatuh saja, dia bukan merupakan pelanggaran, namun kurang sempurna dalam memberikan umpan. Nomor punggung 9 dari M. Hasbi, umpan kecil saja kepada Mario, crossing dilakukan. Sayang, seribu sayang kali ini nampak nomor punggung 9 ke sektor tengah, tidak mampu melewati back yang cukup bagus dari M. Hasbi. Terlepas kali ini cukup kuat yang nomor punggung 8, kita nantikan umpan crossing, terlepas ke sayap kanan nomor punggung 9. Bayang-bayangi mencari pergerakan. Oh, kali ini tendangannya masih terhalang oleh lumpur di tengah lapangan pertandingan, sehingga masih belum bisa mencetak gol kali ini para pemain depan dari M. Hasbi. Lagi-lagi datang bola dari M. Hasbi, nomor punggung 8 cukup aktif di pertandingan babak yang kedua. Saudara Supriyadi nampaknya yang kembali dicuri oleh para pemain dari Bina Raksa. Kembali Anggi, kontrol bola sejenak, cukup kuat, cukup tenang kali ini pemain belakang dari M. Hasbi. Kerjasama dengan rekannya, kita nantikan. Lagi-lagi umpannya mampu terbaca kali ini oleh para pemain belakang dari Bina Raksa. Kembali nomor punggung 20, beradu duel, akselerasi dilakukan.
sayang tidak ada kawan yang membantu, blunder terjadi. Coba kali ini nomor punggung 5 dari M Hasbi, umpan Mario yang dituju. Masih Mario, cukup bagus, kita nantikan pelanggaran mitra olahraga dan jalan yang kurang sempurna tadi dilakukan oleh nomor punggung 8 dari seorang Jahid. Mundur sedikit ke belakang, langsung ke mulut kawan. Oh, akurasi tendangan yang sudah cukup bagus, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang dari Bina Raksa FC. Mampu diintercept dengan baik, kembali jatuh di kaki para pemain Bina Raksa. Ada nomor punggung 17 di sana, saudara. Sebelum nampaknya kembali dicuri. Lagi-lagi umpan yang tidak akurat masih dilakukan dari kedua kesebelasan. Umpan-umpan lambung terjadi kali ini, mampu kembali di-intercept dengan baik, namun jatuh di kaki para pemain Bina Raksa. Nomor punggung 8 mencoba berduel dengan nomor punggung 8 dari M Hasbi, lakukan ke sektor kiri lapangan pertandingan. Mencoba kali ini nomor punggung 11, coba kuasai bola dari sayap kanan, umpan terobosan. Gagal lagi mitra olahraga. Dari sektor tengah kali ini ada seorang Mario, umpan melebar, nomor punggung 5 yang dituju. Kita nantikan, terus kejar melakukan tekanan anak-anak M Hasbi FC. Nomor punggung 6 lewat kaki seorang Mario, terjatuh, dia bukan merupakan pelanggaran. Kita nantikan, oh, Bina Raksa FC melakukan umpan terobosan. Cipaku kali ini nomor punggung 11 adalah Anggi. Apakah mampu melakukan gol yang cukup bagus kerjasama dengan nomor punggung 8 ke sektor kanan? Crossing dilakukan, sayang terjadi offset rupa-rupanya, sehingga kandaslah serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari M Hasbi FC. Tendangan bebas kali ini Bina Raksa mencoba umpan sodokan ke depan, kontrol bola sejenak, umpan yang cukup bagus. Kita nantikan Bina Raksa mencoba kuasai bola, masih dapat dihalang-halangi kali ini oleh nomor punggung 8 dari M Hasbi. Berbahaya mitra, tidak ada pergerakan yang membantu dari anak M Hasbi. Lagi-lagi harus terjatuh kali ini. Seorang kotok dilanggar oleh salah seorang pemain dari Bina Raksa, sehingga menimbulkan tendangan bola mati kali ini. Apakah mampu saudara Mail dan kawan-kawan untuk bisa mencuri gol di babak yang kedua ini? Bola nampaknya sedang dihadapi oleh saudara Mario. Kita nantikan aksi seorang Mario, ambil acak-acak, mencoba langsung ke belakang, diblok dengan cukup bagus tadi oleh saudara Jahid. Jadi mitra olahraga nampaknya pertandingan harus dilanjutkan dengan tendangan drama adu penalti antara Bina Raksa FC melawan M Hasbi dengan kedudukan skor imbang 0. Beban kali ini cukup besar di pundak dari seorang Mail. Kita nantikan ini dia Mail. Wah, gagal kau Mail. Penendang yang selanjutnya dari Bina Raksa, saya panggil Anggi. Iya, gagal nampaknya kali ini seorang Mail. Ada keraguan-raguan dalam benak seorang Mail sehingga tidak mampu melakukan tendangan yang cukup akurat tadi. Kali ini dari Bina Raksa ada seorang Anggi, striker dari Bina Raksa. Apakah mampu menyumbangkan satu gol untuk Bina Raksa lolos ke babak selanjutnya? Kita nantikan saudara Anggi kembali mendapatkan beban yang cukup berat di pundak seorang Anggi. Apakah mampu Anggi? Kita nantikan Anggi. Gagal lagi mitra olahraga. Penendang kedua dari M Hasbi, saudara Komar. Inilah dia Komar dengan nomor punggung 11, dipercaya oleh kapten tim untuk melaksanakan tugasnya melakukan tendangan adu penalti di sore hari ini. Apakah mampu seorang Komar bisa menyumbangkan satu gol untuk lolos ke babak berikutnya? Inilah dia Komar, mundur 5 langkah ke belakang. Kita nantikan Komar. Gagal deui bae. Penendang kedua dari Bina Raksa, saya panggil Kiki.
Apa yang terjadi dengan para pemain? Nampaknya sudah berhadapan-hadapan dengan penjaga gawang pun tidak mampu melakukan tendangan yang sempurna, padahal tidak ada yang menghalangi kali ini. Apakah mampu seorang Kiki bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencetak gol lewat tendangan drama adu penalti untuk membawa Bina Raksa lolos ke babak 8 besar? Inilah dia Kiki. Kiki gol, berhasil kali ini Kiki. Kami panggil penendang ketiga dari M. Hasbi, saudara Mario. Ya, kita nantikan. Mario sudah bermain cukup bagus tadi di pertandingan babak yang kedua. Apakah mampu kali ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan tendangan drama adu penalti untuk menyumbangkan satu gol bagi M. Hasbi lolos ke babak 8 besar. Inilah dia Mario dengan nomor punggung 6, mencoba letakkan si kulit bundar. Mundur kali ini 5 langkah ke belakang. Kita nantikan. Inilah dia Mario. Mampu diblok kali ini, gagal lagi. Saya panggil penendang ketiga dari Bina Raksa, Topan. Inilah dia Topan, pemain yang cukup bagus. Apakah mampu melakukan tendangan yang cukup keras seperti angin Topan untuk menyumbangkan satu gol bagi Bina Raksa lolos ke babak 8 besar? Setelah tadi rekannya Kiki bisa melaksanakan tendangan yang cukup bagus, apakah mampu? Kita nantikan Topan. Apakah mampu Topan mencetak gol? Topan! Gol! Saya panggil pemain atau penendang keempat dari M. Hasbi, saudara Kotok, nomor punggung 5. Ya, inilah dia Kotok, nampaknya penendang penentu dari M. Hasbi. Apabila gagal, maka Bina Raksa lah yang lolos ke babak selanjutnya. Ini ada beban yang cukup berat dari seorang Kotok. Apakah mampu Kotok bisa melakukan tendangan yang cukup bagus? Kita nantikan Kotok. Mundur sedikit ke belakang, ambil ancang-ancang. Inilah dia Kotok. Masuk. Penendang yang keempat dari Bina Raksa, saya panggil Raden. Inilah dia sang kapten kesebelasan dari Bina Raksa, penendang penentu. Kalau Raden berhasil memasukkan bola, maka Bina Raksa lah yang lolos ke babak selanjutnya. Kita nantikan. Sudah 2 rekannya dari Bina Raksa tadi berhasil melakukan tendangan yang cukup bagus. Apakah mampu seorang Raden mengikuti jejak rekan-rekannya untuk melakukan gol ke gawang dari M. Hasbi dan menyelesaikan tendangan drama adu penalti di sore hari ini? Ditonton sekitar 13.000 mata para penonton yang menyaksikan tendangan drama adu penalti dari seorang Raden. Kita nantikan. Inilah dia Raden. Gol! Maka dengan masuknya tendangan Raden, berakhir pula pertandingan di partai yang pertama antara kesebelasan Bina Raksa FC berhadapan dengan M. Hasbi dengan kedudukan 3-1 lewat tendangan drama adu penalti. Ya, para penonton mitra olahraga dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan kembali menyaksikan partai yang kedua antara kesebelasan PSDS dari Desa Sukajadi berhadapan dengan kesebelasan dari